فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. Adapun kemudian untuk Al-Athari, maka punya nama yayasan Alia Athari Bali, maka yang awalnya adalah kajian-kajian, majelis-majelis ta'lim, daurah-daurah yang sebelum pandemi. Alhamdulillah juga sekarang ada membackup di antara salah satu proses kelanjutan regenerasi, kelanjutan bagaimana supaya umat ini tetap berlanjut, mereka memahami dakwah ahli sunnah, dakwah tauhid. Maka alhamdulillah kita memiliki tempat untuk pendidikan, dan ini salah satu perkara penting yang memang diperhatikan di antara dakwah para salafus saleh yang disebut dengan tazkiyah wa tarbiyah. Tazkiyah wa tarbiyah artinya apa? Pembersihan tauhid, akidah, keyakinan dari akidah yang batilah, khurafat, tahayul. Demikian pula dibekali anak-anak dengan pendidikan tentang sunnah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, ada di antara teman kita yang rumahnya pun peduli untuk ditempati dan sekaligus menjadi alamat sekretariat yayasan. Dan alhamdulillah pula kita juga punya keinginan tentu untuk membebaskan daripada pusat dakwah dan pendidikan. Alhamdulillah karena kita punya pendidikan, di antaranya adalah TK, yang taman pendidikan disebut dengan Raudhatul Atfal, ya, walaupun mungkin kita masih mengatasnamakan dengan nama yang rumah belajar, tapi muatan di dalamnya adalah tetap setingkat taman kanak-kanak. Dan alhamdulillah pula kita dengan mungkin sangat bahasa kita itu dengan boneknya, bondonekatnya, alhamdulillah kita juga sudah tahun ini kita punya pendidikan yang setingkat ibtidaiyah. Tentu ya kita tetap terus berjuang, terus tetap bersemangat, dan tentu pula bagaimana ikhwah semua ahlus sunnah maka juga memberikan dorongan bahwa pada hakikatnya bahwa pendidikan kita bukanlah pendidikan yang arahnya adalah semacam adanya profit, ya, profit yang murni. Tidak demikian, walaupun mungkin secara umum memang rata-rata yang namanya kalau sudah bicara pendidikan itu sebuah profit atau sebuah keuntungan, tapi kita insyaallah taala jauh dari itu. Karena kita pingin sekali sebagaimana RPA pula, ya. Jadi diantaranya pula punya rencana untuk pembebasan lahan tanah kuburan yang dipilih yang lebih baik. Demikian pula harapannya bisa untuk majanan atau untuk gratis, Masya Allah. Nah, adapun kita, ya kemampuan kita karena kita tidak punya muhsinin dan semisalnya, ya kita berusaha untuk pendidikan kita ini yang murah, bukan berarti murahan. Artinya apa? Kita pingin bagaimana kaum muslimin yang mereka secara tingkatan sosial, ya, ekonomi, maka mereka tingkatan menengah ke bawah. Itulah keinginan kita. Semoga barakallahu fikum ini sebagai bentuk untuk mengingatkan kembali maka butuhnya kita untuk ta'awun, at-ta'awun bisyar'i, dan itu diperintahkan oleh Allah, ta'awunu 'alal birri wat taqwa. Artinya apa? Tolong menolong kalian di dalam al-bir, kumpulan-kumpulan kebaikan, dan termasuk takwa kepada Allah Azza wa Jalla.
Masing-masing kita akan dibalasi oleh Allah. Maka tergantung bagaimana semangat dan jerih payah kita untuk membackup, membantu daripada apa? Nah, pendidikan yang sudah ada. Nah, insyaallah taala kita akan melanjutkan dan perkara-perkara yang penting yang kita memiliki tujuan-tujuan, maksud-maksud, niat-niat yang baik, sebagaimana tadi RPA, sebagaimana Aliyah Akhdari Bali, ya, maka itu semua tidak akan istiqamah dan tidak akan lurus maksud tujuan mereka kalau kemudian kita tanpa bekali dengan ilmu, ilmu minal kitab wa sunnah, qala Allah qala Rasul. Karena itu semua kita ketahui bahwa ilmu begitu penting, karena memang itu sebuah cahaya, ya, yang akan senantiasa membimbing kita, ya, meluruskan niat-niat kita, memberikan motivasi, semangat, tujuan, maksud kita. Jadi begitu. Jadi ketika kemudian kita dalam mengalami mungkin futur, mungkin semangatnya berkurang, maka dengan ilmu minal kitab wa sunnah, maka kita dibangkitkan kembali, kita termotivasi kembali. Maka oleh sebab itu futur adalah orang-orang yang lemah, yang kadang-kadang muncul kemalasan, kadang-kadang muncul banyak hal tentu yang dialami bagi mereka, orang-orang yang memang terjun dalam dunia sosial, dalam dunia pendidikan, dan masih banyak yang lain. Maka oleh sebab itu bagaimana pentingnya majelis ilmu sampai kebutuhan kita tentang ilmu. Kalau Imam Ibnu Qayyim menyebutkan apa? Sebagaimana kita ketika kita butuh bernafas, kita butuh oksigen, itulah kebutuhan kita tentang ilmu. Bukan sekedar bahwa kita ini sebagaimana layak makanan minum. Maka kalau Imam Ahmad menyatakan bahwa hajatuna ilal ilmi kitabi wa sunnah ahwaj min hajatina min al-aqli wa syarabi. Artinya apa? Bahwa kebutuhan, keperluan kita, bahkan ini kebutuhan primer, bukan sekedar kebutuhan sekunder, bukan kebutuhan-kebutuhan yang kemudian ya kalau sempat ngaji, kalau enggak, bukan itu. Kalau sempat bisa belajar, kalau enggak artinya mencari ruang, bukan itu. Tetapi bahkan Imam Ahmad mengatakan kebutuhan kita, keperluan kita yang sangat pokok tentang ilmu Quran dan Sunnah melebihi kebutuhan kita dengan makan dan minum. Sementara kita tahu makan, minum kebutuhan primer pokok. Bagaimana kalau orang itu tidak makan, tidak minum? Termasuk pula kita ketahui kalau kita secara umum manusia butuh makan. Kadang-kadang disebut dengan makan pagi, namanya iftar. Kadang-kadang manusia butuh dia makan siang ketika habis kerja dan semisalnya, ya, disebut dengan ghada. Kemudian makan malam disebut dengan asya ba'da salatil isya. Kadang seperti itu. Maka ini kebutuhan kita 3 kali. Mungkin kalau ada orang 2 kali, itu perkara yang lain. Tapi secara umum seperti itu keadaannya. Sementara ilmu lebih dari itu. Sebagaimana hembusan nafas kita, mestinya seperti itu. Kita nggak bisa kita kemudian bahkan banyak waktu yang tersisa, banyak waktu yang kemudian terluputkan daripada ilmu kita ke sunnah. Apakah majelis-majelis ilmu? Apakah kita mendengarkan kajian-kajian ustadz yang mungkin secara online, mungkin YouTube, ya kita pilih yang terbaik, yang akidahnya benar, yang manhajnya benar, karena memang di situ banyak macam-macam. Kalau kita tidak tahu bagaimana mengenali kebenaran, maka kita tidak tahu siapa sebenarnya orang-orang yang pengamal kebenaran. Maka oleh sebab itu begitu penting, sebagaimana apa disebutkan oleh sahabat Ali ibn Abi Thalib, ketika itu beliau memberikan wasiat nasihat kepada kita semua, i'rif al-haqqa ta'rif ahlahu. Kenali dan belajarlah kalian akan kebenaran Quran dan Sunnah, niscaya kalian akan tahu siapa sebenarnya pengamal kebenaran. Dan kebenaran itu tidak dihitung karena banyaknya pendukung, banyaknya orang yang ikut, akan tetapi iqamatul hujjah. Al-haqqu iqamatul hujjah. Kebenaran itu ketika ditegakkannya dalil, bukan banyak yang sana ya. Enggak seperti itu. Tetapi apa? Ketika mereka di atas dalil, di atas al-haq, maka itulah sebenarnya
kebenaran. Nah, kita tahu bahwa mereka di atas kebenaran karena memang kita mau mempelajari kebenaran. Talabul ilm, dan itu bagian daripada jihad fi sabilillah. Ingat, belajar itu termasuk jihad. Bahkan tingkatan jihad yang pertama namanya jihadun nafs. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mujahidu man jahada nafsahu fi ta'atillah. Seorang disebut mujahid, orang yang berjihad. Siapa mereka? Orang-orang yang dia mencambuk, orang-orang yang mereka bersungguh-sungguh, orang yang mereka bersemangat untuk apa? Untuk agar dia berada dalam ketaatan dia kepada Allah Taala. Coba perhatikan, agar mereka senantiasa berada dalam mana? Ketaatan kepada Allah. Bagaimana dia bersemangat, bagaimana dia bersungguh-sungguh, dia bagaimana menjihati dirinya agar dia tetap berada dalam ketaatan kepada Allah. Sementara kita tahu iman itu bertambah dan berkurang. Hebat tidak? Belum lagi kalau kita bicara tentang nafsu kita. Nafsu yang paling banyak dalam diri kita, nafsu amarah. Ya, la ammaratun bisu. Itu yang paling banyak. Sehingga coba antum perhatikan, ketika orang diajak baik, ketika orang diajak ngaji, ketika orang diajak untuk menuju jalan-jalan surga, kira-kira berat apa mudah? Ringan apa berat? Jawabannya berat, sulit. Ya, mungkin saja dia katakan, Masya Allah, anak ini capek. Dari pagi saya kerja, pulang sore, dada capek. Ya, saya ini sibuk. Kita tanya, siapa orang hidup tidak sibuk? Kalau orang hidup tidak sibuk, nah, Allah sendiri mengatakan apa? Nah, bahwa Allah ciptakan manusia fi kabad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sesungguhnya kata Allah, kami telah ciptakan manusia di dalam apa? Di dalam susah payah. Tetapi bagaimana susah kepayahan kita, keletihan kita, ini dalam ridha Allah Tabaraka wa Ta'ala. Termasuk pula apa? Kita ini makan minum saja kalau ingin nilainya dinilai ibadah oleh Allah, semua karena ilmu. Bagaimana adab makan, bagaimana niat kita makan minum, kan begitu. Kalau berpikir makan minum, hukum asalnya mubah, ya kan? Makan minum itu mubah. Antum mau makan fadl, tidak mau makan silakan. Antum mau minum fadl, tidak minum tidak apa-apa. Itu hukum asal. Akan tetapi makan minumnya seorang mukmin, seorang muslim, terlebih mereka ahli sunnah, maka dinilai ibadah oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga inilah ungkapan ahli tauhid, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakan sesungguhnya salatku, ya, sembelihanku, seluruh ibadahku, hidup matiku. Coba bayangkan. Adapun makan minum sebagai keberlangsungan kita agar kita sehat, agar kita kuat untuk ibadah kepada Allah. Jadi seperti itu, intinya itu, dan itu harus terus diingatkan, dan itu yang menjadi tujuan kita. Jadi kita makan minum untuk apa? Agar kita mendapatkan kekuatan untuk untuk mentaati Allah, menjalankan perintah Allah dan menjalankan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi ilmu begitu penting. Maka hampir mungkin saya antum, hampir mungkin seluruh umat Islam, mungkin hampir seluruh manusia, pasti dia ingin, kalau bilang dengan surga dan neraka, dia pasti ingin surga. Dan mungkin hampir saja manusia itu tahu konsep, oh ini surga, ini neraka. Ya, terutama orang yang beriman dengan yang punya agama. Beda kalau tidak punya agama, ya, mungkin saja mereka ateis atau apa begitu. Ya, pasti. Cuma bagaimana jalan surga, bagaimana menempuh jalan surga, bagaimana jalan-jalan mengantarkan ke surga, itu yang masalahnya. Maka oleh sebab barakallahu fikum, bahwa belajar talabul ilm, qala Allah qala Rasul, bifahmi salafil ummah, menjadi sebab-sebab dimudahkan oleh Allah jalan menuju surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzubika minan nar.